Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mudah-mudahan ya Pak Guru berharap pada kesempatan ini anak-anakku dan juga untuk guru-guru semuanya, lebih khusus kepada masyarakat Indonesia, kita diberikan sehat selalu ya pada wabah pandemi ini. Semoga kita terhindar dari penyakit tersebut. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang saling menghargai sesama manusia. Ada 3 poin. Yang pertama ialah menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Di sini Pak Guru akan bacakan tentang indahnya saling menghargai. Bisa anak-anakku dilihat di dalam bukunya. Sini Bapak akan bacakan yang berbunyi, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih kulitnya dan juga ada yang hitam. Ada yang tinggi, ada yang rendah, berambut keriting dan berambut lurus. Semua tidak ada yang sempurna ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh telah Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk atau rupa yang sempurna ya. Dan juga dan banyak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sempurna itu ada yang berbeda-beda sesuai dengan ras dan kultur budayanya. Dari segi bahasa ya, ada orang Jawa dengan bahasanya ciri khas, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Kalimantan, Papua dan lain sebagainya. Itu ialah berbeda dengan kultur dan budaya masing-masing. Ya, di sini ada menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Ya, misalkan dalam ibadah sholat subuh, ada yang memakai kunut, ya silakan. Ada yang tidak memakai kunut, ya silakan. Tergantung dengan pendiriannya orang tersebut. Ya, jadi kita tidak diperdebatkan masalah itu. Jangan diperdebatkan, jangan dicela orang yang tidak memakai kunut ataupun yang mencela orang yang memakai kunut. Ya, orang yang kunut mencela orang yang tidak kunut, atau sebaliknya, orang yang tidak kunut mencela yang memakai kunut. Ya, jadi kita tidak boleh saling mencela, harus menghargai pendirian orang lain. Ya, selanjutnya menghargai keyakinan orang lain. Ya, di sini ada cerita ya. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Stefanus mereka juga belajar di sekolah. Ya, yang sama, Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama non-Islam. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun beda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya. Namun pada suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak bisa bermain bersama teman-temannya, karena Stefanus ingin pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah. Ahmad bertoleransi kepada Stefanus. Silakan Stefanus, kalau kamu ingin beribadah ke gereja. Ahmad tidak melarang. Ahmad tidak
memusuhi Stefanus ataupun memarahi karena tidaknya Stefanus ingin ikut dalam bermain bola, ya. Itu pentingnya dalam menghargai. Mereka kedua-duanya, si Ahmad dan Stefanus ini, saling menghargai. Apabila si Ahmad ingin sholat, Stefanus menghargai si Ahmad, ya begitu pun sebaliknya. Apabila Stefanus ingin pergi ke gereja, ya si Ahmad menghargai kepada si Stefanus, karena memang keduanya ini berbeda agama. Selanjutnya ialah menghargai pendapat orang lain, ya. Pada hari Selasa, ya, di sini ada cerita, ya, siswa kelas 5 ingin belajar kelompok, membahas tentang sikap anak kepada orang tua, ya, atau istilahnya ingin belajar kelompok, yaitu ayah dan ibu, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Ingin membahas suatu pelajaran, Bapak ulangi, membahas sikap anak terhadap orang tua, ya. Lalu siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Ada Iwan, ada Habibi, ada Dino, ada Ira, ada Nisa, dan Ilham, ya. Ada 5 orang di sini. Maaf, ada 6 orang. Dengan belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya, ya, pendapat tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Lalu sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Lalu si Habibi berpendapat tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, ya. Lalu Ilham berpendapat di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan berpendapat juga nih, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, ya. Ahmad demikian, ya. Dia seorang yang memimpin pendapat itu. Si Ahmad ini tidak mengutamakan salah satunya, tetapi si Ahmad ini menampung semua pendapat, lalu diluruskanlah suatu pendapat tersebut, ya. Jadi tidak ada yang namanya memilih satu orang, mana ini dia yang pintar, mana dia yang kurang pintar, yang pintar diambil pendapatnya, yang tidak pintar dibuang jauh-jauh pendapatnya. Itu tidak bagus, teman-teman. Itu tidak bagus, anak-anak. Jadi maksud itu ialah kita menghargai pendapat orang lain, jangan kita menjelekkan pendapat orang lain. Itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Mudah-mudahan dalam materi saling menghargai sesama manusia ini dapat anak-anakku pahami, ya. Kita harus menghargai apapun itu terhadap ras, budaya, kulit putih, kulit hitam. Jangan kita menghina kulit putih, menghina kulit hitam, ataupun sebaliknya kulit hitam menghina kulit putih. Ataupun masalah bahasa kita hina, kita cela, kita harus menghargai itu. Ataupun kita menghina agama orang lain, ya, itu tidak baik. Kita harus menghargai apapun itu, tidak boleh mencela, ya, menghina ataupun membuli teman-teman kita di kelas, di masyarakat, ataupun di mana itu tempatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.